Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran channel Explore Biologi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pada bagian terakhir dari materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11, utamanya untuk bagian pengolahan. Jika ada beberapa video sebelumnya, bisa kamu lihat di playlist prakarya dan kewirausahaan kelas 11, kita sudah membahas perencanaan, produksi, sampai penghitungan dan promosi dari kegiatan usaha makanan khas daerah. Pada video kali ini, kita akan membahas laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Oke? Siapkan posisi terbaik kamu agar ilmu yang dimanfaatkan melalui video ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Baik. Kalau kita ngomongin laporan, apa sih laporan itu? Laporan secara definisi adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kegiatan. Ya, jadi bisa peristiwa ataupun kegiatan. Ya, mungkin secara definisi juga sama. Nah, kata kuncinya adalah yang dilaporkan. Jadi, yang namanya laporan itu harus dilaporkan. Nah, nantinya laporan itu bisa berbentuk macam-macam, ya. Bisa secara lisan, ya, atau secara ucapan saja, ataupun tertulis. Nah, tapi yang harus diketahui dari laporan ini adalah dia harus berdasarkan fakta atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi, bukan opini kita. Berarti apakah opini tidak boleh dimasukkan? Boleh, tapi opini itu tidak boleh menutupi fakta yang terjadi. Bahkan jangan sampai fakta itu tertutupi oleh rekayasa yang kita inginkan. Nah, itu jadinya laporannya tidak valid, ya, tidak sesuai dengan fakta. Nah, ngomongin laporan lagi, di sini kita akan membicarakan yang namanya laporan kegiatan wirausaha. Biasanya, dalam pembuatan laporan kegiatan wirausaha ini biasa disajikan dalam bentuk yang namanya proposal. Jadi, pembuatan proposal itu tidak hanya dalam rangka kita ingin merencanakan, tapi dalam pelaporannya itu juga harus atau bisa dibuat dalam bentuk proposal. Nah, pertanyaannya pasti akan muncul bahwa untuk apa kita membuat proposal? Untuk apa kita melaporkan? Ya, untuk apa kita melaporkan sesuatu padahal itu usaha kita sendiri? Gini, perencanaan kita sudah belajar bahwa kita merencanakan itu agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, nantinya dari laporan kita bisa memastikan atau kita bisa melihat sejauh mana progres yang bisa kita jalankan berdasarkan perencanaan yang sebelumnya kita lakukan. Gitu. Jadi, kegiatan wirausaha ini tidak hanya tentang untung dan rugi. Untung dan rugi tetap jadi tujuan utama, untung gitu kan. Tapi dengan dibuat secara terstruktur, ya, secara berurut, tentu harapannya semua yang kita lakukan itu dapat berjalan optimal. Nah, ngomong-ngomong tentang laporan lagi, proposal ya. Kenapa dibuat? Karena ada manfaatnya. Ya, yang pertama membantu wirausaha mengembangkan usaha. Gitu. Dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang lain pihak investor utamanya. Jadi gini, kita pasti memulai usaha dari yang kecil. Ya dong, nggak mungkin tiba-tiba kita langsung gambling punya 100 outlet, itu namanya bunuh diri. Tapi harapannya dari satu outlet kita sukses, nah kita bikin laporan, ada proposalnya, kita bisa mengundang yang namanya investor. Banyak sekarang adalah kasusnya kayak misalnya contoh beberapa YouTuber atau selebgram ya kayak si Edozel dengan nyapinya atau Next Carlos dengan yang gedebuk ya, saya lupa namanya. Dia kan menjual franchise ke orang lain. Pak, franchise itu apa? Franchise itu jadi dia kerjasama dengan orang lain, dia menjual brand, tapi nggak punya modal. Orang lain yang ngasih modal. Nantinya ada kesepakatan di sana, berapa pembagiannya, atau siapa yang menjalankan. Nah, kalau tidak ada laporan yang baik, hal-hal seperti itu akan sulit kejadiannya. Itu ya. Itu contoh. Lalu yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dan objektif. Jadi jangan karena kita nggak mau kelihatan gagal, kita buat pas di laporannya itu, udah bikin aja untung. Padahal kita rugi. Itu berarti kita sudah berbohong sama diri kita sendiri.
Padahal prinsip dasar seorang wirausaha adalah dia harus berani, dia harus mampu untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Sehingga kalau dia udah bisa jujur terhadap dirinya sendiri, tentu dia akan bisa jujur kepada pembelinya, kepada investornya, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga sebagai alat komunikasi. Nah, itu tadi ya, contohnya kalau kita mau menggait investor, ini bisa kita jadikan sebagai dasar. Kelihatan nanti di proposalnya berapa untung kita dalam setahun, berapa modal yang dibutuhkan, itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak investor. Dan yang keempat, bisa membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Oke, jadi itu manfaatnya ya. Nah, selanjutnya, laporan ini tentu harus dianalisis. Kenapa sih harus dianalisis? Karena supaya laporan itu bisa menjadi sempurna, bisa menjadi lebih baik. Nah, dalam menganalisis laporan ini ada setidaknya 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang utuh dan lengkap. Informasinya harus utuh dan lengkap. Jangan sampai kita bikin laporan, lalu kemudian justru dari laporan itu membuat informasi tentang usaha kita menjadi tidak jelas. Nantinya beda laporan yang ingin membuat orang bertanya karena penasaran dengan laporan yang membuat orang bertanya karena tidak jelas. Jadi contoh misalnya, wah ini di laporannya misalnya untungnya 10 juta per bulan. Nah 10 juta berarti kan orang penasaran tuh. Kenapa bisa? Nah itu contoh dari kita membuat orang penasaran lalu untuk bertanya. Tapi misalnya ada pertanyaan dari orang yang lain dengan laporan yang lain. Oh, restorannya tentang jualan nasi Padang. Buka jam berapa ya? Nah, kalau dari bukanya aja dari laporan kita tidak bisa menggambarkan, berarti informasi yang kita sampaikan itu tidak utuh dan lengkap. Seperti itu ya. Lanjut yang kedua, memahami isi laporan dari bentuk isi ya, maaf ya, typo sedikit. Isi maupun kebahasaan. Ya. Lalu yang ketiga, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Harus rinci. Jadi sebisa mungkin orang itu nggak usah nanya lagi. Gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Dan yang keempat, melakukan pengecekan terhadap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Nah, ini contoh yang tidak cermat nih. Ya, isi kok jadi ISIS. Nanti saya digrebek. Dan yang kelima, tidak mencampur adukan antara fakta dan pendapat. Ya, tadi saya bilang ya, fakta dan pendapat itu tidak boleh dicampur. Jadi kalau kegiatan realnya untungnya 2 juta, ya bilang aja 2 juta. Jangan bilang 2 juta tapi bisa menjadi 3 juta. Loh, itu pendapat kamu. Tetapi faktanya hanya untungnya 2 juta. Misalnya seperti itu. Yang keenam, melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketetapan hasil laporan. Dan yang terakhir adalah memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. Gitu. Jadi, coba deh misalnya kamu lihat lagi contoh-contoh wirausahawan yang sukses. Mereka nggak pernah sembarangan. Mereka belajar ilmu bisnis terlebih dahulu. Bisa melalui trial and error. Bisa belajar teori-teori tertentu. Mereka belajar. Nggak cuma minjem modal, terus masak-masak, jualan. Enggak. Tapi mereka melihat peluang. Belajar melihat peluang. Contoh kayak, mungkin kamu tahu yang di daerah Jabodetabek, minuman haus ya, dia bisa melihat peluang. Dulu dia nggak jualan itu, dia jualan apa? Rendang. Untung, tapi dia melihat peluang lain. Dia melihat ternyata rendang ini bikin untung, tapi dia melihat ada peluang. Orang Indonesia itu suka minum, dan belum ada waktu itu minuman yang berasa-rasa tapi bisa dinikmati dengan harga yang murah. Hanya dia masuk ke lahan itu dan terbukti dia menjadi pionir. Gitu. Itu contoh ya, bahwa kita dalam berwirausaha itu nggak bisa sembarangan, harus belajar juga. Terus selanjutnya, untuk pembuatan laporan sendiri, ya, di sini kita mengibaratkan laporannya itu sebuah dokumen tertulis. Karena kalau misalnya cuma sekedar disampaikan, begitu orang yang lain nanya, ntar kita jelasin lagi, capek. Ya. Jadi lebih baik dokumennya secara tertulis.
dan harus mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas akan tertarik untuk menjalin kerjasama. Bagian sebelah kiri itu adalah contoh bagaimana penyusunan laporan. Pak, apakah harus seperti itu terus? Enggak. Tidak harus seperti ini terus, tapi secara ilmiah ini sudah paling dasar. Ada bagian pendahuluan, biasanya pendahuluan itu alasan kenapa kita melakukan ini. Jadi orang lain tahu. Jadi kita jabarkan di situ, misalnya kayak tadi ya, yang si pengusaha haus tadi, minuman haus, dia ngeliat peluang. Nah, di situ dia tulis di pendahuluan tuh, nah panjang-panjang. Nah, lalu yang bagian kedua atau bab kedua adalah isi. Ya, isi utama laporan. Dari bagian rencana, proses, sampai laporan keuangan. Nah, ini tidak boleh ada yang direkayasa. Rekayasa laporan itu akan membuat orang lain itu curiga. Apalagi kalau terlalu di markup tinggi. Contoh, kita cuma jualan nasi padang, terus kita bilang untungnya 100 juta per bulan. Orang heran. Dia pakai apa 100 juta per bulan? Padahal usahanya cuma nasi padang kecil di perkampungan dan layanan dine-in-nya tidak banyak. Tapi ternyata terus dia bilang 100 juta per bulan. Orang bakal curiga dan malah bisa jadi tidak percaya. Ya. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Daftar pustaka dan lampiran boleh dimasukkan. Seperti itu ya. Nah, baik. Itu saja untuk laporan kegiatan usaha makanan khas daerah. Terima kasih sudah menyaksikan bagian semester 1 dari Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 utamanya materi pengolahan. Semoga dari rangkaian video yang sudah kalian saksikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi diri saya pribadi. Jangan lupa saksikan video-video pembelajaran selanjutnya di channel Explore Biologi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.